Halo. Wah, aku naik sih. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Maaf salah tekan bang. Oke, Saudara Victor, selamat malam. Malam. Wah, timnya manusia karet mobil. Halo, suara Yeris. 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 Hei. 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 Macam teriak-teriak di pajak ikan. Iya, digituin supaya mereka bangun. Dia itu salah tekan itu. Ya, buka kameranya kalau masih ganteng. Kecuali kalau sudah jadi jelek rupa silakan, tidak usah dibuka. Masih ganteng nggak? Jangan. Masih? Udah hancur. Udah hancur Bur. Udah siap bibelmu? Wow, bagus. Ini baru ini baru namanya orang hebat. Belajar Bible tapi diketek aja bibelnya. Enggak. Iya, silakan. Oke. Nah, aku bacain captionmu ini kan, Jumat Agung salah arah tanda tanya. Nah, ini kau mancing-mancing perdebatan nih ini. Iya, supaya kalian tuh sadar sedikit lah. Silakan. Jangan kau bilang biar kami sadar, kami ini umat istimewa, itu yang pertama. Kami ini sudah ditebus, kami ini sudah dijamin. Ya, jadi penebus kami ada, ya. Jamin artinya jaminan, yang menjamin kami ada. Yang memastikan kami hidup yang kekal itu ada. Itu dia. Nah, bukan dengan apa ya, dengan gampang-gampang ampuni selesai gak gitu, gak begitu Tuhan kami. Jadi konsepnya dosamu, hukumanmu itu hukuman yang seharusnya diterima anak, bapak yang nanggung. Artinya aku bapakmu yang bertanggung jawab. Aku kasih apanya anak Jumat. Ceritaku 2 hari yang lalu, ladang lah aku kan, tiga aku ada ladangku. Jadi aku bawa anakku 3, tinggallah siap anak paling bontot kecil ini di belakang. Nangis-nangislah dia sendirian itu karena jalan becek dari sawah-sawah. Nah, aku udah di depan nih, dia nangis dia pak kata gitu kan. Aku sebagai bapak itu nggak bisa tinggal diam, anakku itu nangis-nangis di belakang. Aku turun lagi, kejar dia, aku angkat, aku mengangkat dia dari lumpur becek-becek itu. Begitulah Yesus mengangkat kami dari itu. Sedangkan seorang bapak tahu memberikan apa yang baik bagi anaknya, apalagi bapakmu yang di surga. Tidaklah mungkin bapakmu yang di surga, tidaklah mungkin anak meminta roti lalu memberikannya ular. Artinya bapakmu yang di surga tahu memberikan apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dia bapak kami, kami ini anak. Bagaimanalah rasa aku terhadap anakku, begitulah rasa Yesus Kristus terhadap kami umatnya, terhadap manusia. Iya. Jadi aku salah arah, yang kaulah yang salah arah, para yang tidak mengerti iman kekristenan. Iya. Oke, baik. Boleh saya menyambung analogimu? Boleh. Oke. Pada saat kamu ingin membantu anakmu tadi, tiba-tiba saja kamu dipatok ular mati. Kamu nggak sempat kemudian membantu anakmu. Lalu kemudian ada orang yang di luar daripada kamu mengambil cerita kamu dipatok ular pada saat kau ingin menolong anakmu ini dengan mengatakan, terima kasih kepada ular, berkat ular bapak itu mati untuk menebus dosa-dosa kami, kan gitu. Nyambung nggak itu orang? Padahal tujuanmu tadi itu ingin membantu anakmu, nyambung nggak? Mereka nyambung nggak?
Nah, analogimu yang salah. Enggak, bukan, tunggu dulu. Kamu niatmu turun ingin membantu anakmu kan? Ya kan? Tapi pada saat kau ingin membantunya, ada yang mencegahmu untuk membantunya. Anggaplah itu ular kobra, dipatoknya kau ular, Ya. mati kaunya. Kemudian beberapa tahun kemudian ada yang menjadikan cerita itu bahwa kau mati untuk mereka. Menurutmu nyambung gak tanggapan mereka ini terhadap kematianmu? Bisa nyambung. Tadi tujuanmu menolong siapa? Menolong anakmu atau menolong mereka yang Anda tidak kenal? Kalau boleh tahu arahnya kemana tentang Jumat Agung? Arahnya Apa? Yesus, oke, Anda ngerti analogi Anda dan mengerti analogi saya. Ketika Yesus turun, dasarnya di Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ketika Yesus turun ke bumi, dia turun untuk dipercayai. Pada saat orang semakin banyak percaya kepada dia, muncul iblis ingin menghentikan orang-orang yang percaya Yesus ini. Apa yang iblis lakukan? Menghentikan misi penyelamatan Yesus. Dengan cara apa menghentikannya? Dengan cara salib. Berhentilah misi penyelamatan. Salib berjaya. Ada orang di luar keadaan salib ini menganggap salib itu justru keselamatan. Samalah analogi itu tadi. Kamu ingin membantu anakmu, tiba-tiba dipatok ular. Datanglah orang belakangan mengatakan kamu dipatok ular demi dosa-dosa mereka. Enggak nyambung sama sekali. Jadi penyaliban itu harus Anda tahu mulai detik ini, penyaliban itu adalah upaya iblis untuk menghentikan misi penyelamatan Yesus. Oh, sampai sini paham? Salib itu adalah upaya iblis untuk menghentikan Yesus sebagai juru selamat agar tidak menyelamatkan manusia. Itulah salib. Salib itu bukan menyelamatkan, tapi membinasakan. Membinasakan siapa? Membinasakan manusia yang percaya kepada penyaliban, dan membinasakan orang-orang Yahudi yang tidak sempat percaya kepada Yesus. Dia kan harusnya turun untuk dipercayai. Andai saja Bang Suma hadir di zaman Yesus, ketika ada orang yang ingin menyalib Yesus, Bang Suma yang berada paling depan. Jangan kau sentuh Yesus, langkai dulu mayatku. Karena dia datang diutus oleh Tuhanku untuk menyelamatkan orang agar orang percaya kepada dia. Bukan agar supaya orang salib dia. Tapi orang itu berkeras, mati bunuh-bunuhan lah kami. Kau langkai dulu, saya punya mayat. Kalau kau ingin mencederai Yesus, biarkan Yesus aman melakukan penginjilan. Jangan kau sentuh. Kau hadapi saya dulu. Tapi kalau kamu yang datang pada saat itu, beda. Kamu akan datang dengan mengatakan apa? Bang Suma minggir dong, biarkan iblis membunuh Yesus dong, biar kami ini selamat. Karena dengan Yesus dibunuh oleh orang-orang pembencinya, kami Kristen dari Roma Yunani, tembus ke Belanda, tembus ke Indonesia, kami bisa selamat dengan itu. Kamu dengan iblis satu kubu, saya dengan Yesus satu kubu. Sampai sini paham? Kau salah memaknai karya keselamatan. Karya keselamatan apa? Salib. Hah? Bukankah Yesus sudah menyelamatkan dengan banyak orang? Coba baca Yohanes 11:45. Banyak orang melawat Maria dan menyaksikan apa yang dilakukan Yesus dan percaya kepada Yesus. Tetapi ada di antaranya yang pergi kepada orang Farisi, lalu melaporkan imam kepala, mahkamah agama. Lalu mereka berkumpul, apa yang harus kita lakukan terhadap satu manusia ini? Bahaya ini. Kalau kita biarkan dia berkarya, maka akan semakin banyak orang yang percaya. Dengan kata lain, maka akan semakin banyak orang yang selamat. Iblis mau nggak manusia anak keturunan Adam itu selamat? Mau atau tidak? Tidak. Maka iblis berupaya untuk menghentikan karya penyelamatan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara menyalibkan. Lalu setelah mereka menyalibkan, mereka menjual salib itu kepada orang Roma Yunani. Salib itu menyelamatkan kalian loh, Yesus mati loh, dan seterusnya. Anda lupa,
Apa janji-janji iblis kepada Adam ketika di Ganbi Eden? Adam, Hawa, aku datang kepadamu memberitakan satu kabar gembira. Kabar gembiranya adalah ketika kau makan buah pengetahuan baik jahat, kau akan kekal di sini. Kata Kristen, dengan percaya kepada penyaliban, kami sudah ada penebus dan kami akan hidup kekal. Itu iblis yang datang sedang menggoda Anda untuk percaya kepada karyanya. Sedangkan apa yang terjadi di Ganbi Eden, itu juga iblis datang menggoda Adam supaya percaya kepada karyanya. Apa yang muncul di angan-angan Adam dan istrinya? Oh ya, kami akan hidup kekal. Yes, yes, makan yuk, makan. Begitu dia setelah makan, neraka. Begitu dia setelah masuk kubur, neraka jahanam. Anda boleh bermimpi sekarang, karena Anda belum mati. Adam Hawa bisa bermimpi saat itu karena mereka belum makan. Begitu makan langsung telanjang, cerats, terlempar ke dunia. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi saudara, ini penegasan saya ini supaya Anda bisa bernarasi. Iblis menghentikan Yesus dengan cara penyaliban. Silakan. Jadi aku bilang samamu bahwa Yesus sudah memberitahukan apa yang akan terjadi terhadap dirinya, bagaimana penderitaannya, bagaimana dia akan mati, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. No. Jadi itu sudah sebentar. Nggak ada itu bukan Yesus. Sudah, sabar dulu kamu. Jadi itu sudah diberitahukan Yesus, pemberitahuan yang pertama, pemberitahuan penderitaan yang kedua. Agak salah aku sampai 3 kali kurasa itu ya. Diberitahukannya bukan sekali, cuma 2 kali, 3 kali. Bahwa anak manusia, nih Matius, nih di Matius 17, di Matius 19 ini ya. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Jadi kau mengatakan terkadang kalian ini Yesus nggak disalib, Yesus melarikan diri. Ini dia sudah ngomong. Dia akan melakukan penyelamatan terhadap manusia yang dicintainya. Karena Yesus itu adalah Tuhan yang mencintai ciptaannya. Dia ini kami ini anak-anaknya. Dia itu bapak kami. Cuma bapak sama anak. Dia sangat sayang pada anak-anaknya. Tapi ingat, pada anaknya yang percaya kepadanya, yang patuh kepada aturannya, yang mencintainya, bukan yang memfitnahnya, yang mengatakan dia tidak mati. Hanya iblislah yang mengingkari kematian Kristus. Hanya iblis. Sekarang siapanya? Lucu. Nah, aku sekarang closing statement. Hanya iblislah yang menginginkan penyelamatan itu gagal dan manusia tetap masuk ke dalam dosa. Dengan jalan apa? Dengan jalan mengatakan Yesus tidak mati di kayu salib. Karya keselamatan itu tidak terjadi. Iblislah yang berkata demikian agar manusia tetap bersama iblis di neraka. Oke, baik. Itu. Maka muncul pertanyaan. Setelah Anda bernarasi, saya bernarasi, muncul pertanyaan. Orang-orang yang percaya, yang semakin banyak pada saat itu, yang menyebabkan iblis ingin menyalib Yesus, apakah mereka memperoleh hidup kekal? Yang percaya pada Kristus akan keselamatan dan kebangkitannya memperoleh hidup kekal. Bukan. Belum ada penyaliban. Percaya kepada Yesus. Contoh, Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan kepadaku mereka telah terimanya dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Orang-orang Yahudi percaya Yesus itu utusan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada utusan Tuhan ini, bahwa dia adalah Mesias, apakah memperoleh hidup yang kekal? Yang percaya Yesus adalah Mesias, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Iya. Benar. Betul? Tanpa penyaliban? Tanpa penyaliban? Kan Yesus belum disalib. Jika Yesus pada saat Yesus belum disalib, Tanpa penyaliban? tanpa penyaliban.
Oke. Good. Orang hidup, makanya ketika orang-orang Yahudi melihat Yesus semakin banyak yang percaya, iblis khawatir karena iblis tidak mau manusia selamat. Sedangkan hanya dengan percaya sesederhana itu orang masuk surga, selamat. Yaitu percaya kepada Yesus, selamat orang itu. Barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Iblis nggak mau orang itu selamat. Iblis maunya orang itu masuk neraka menemaninya. Maka ini harus dihentikan. Maka mulai pada saat itu mereka berupaya membunuh Yesus. Betul? Salah. Mereka berupaya membunuh Yesus. Iblis berupaya membunuh Yesus supaya tidak banyak orang yang selamat. Titik. Terjadilah tragedi penyaliban. Tetapi Elohim tidak membiarkan itu terjadi, sehingga Yesus diselamatkan, diangkat ke langit. Sabar dulu. Maka iblis kecewa. Iblis kecewa. Ketika iblis kecewa, iblis tidak berhenti sampai di situ. Anda baca Lukas 4. Setelah iblis mencoba Yesus, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Pada saat itu Yesus ditawarkan, Yesus, jika engkau menyembah aku, segala kemegahan dunia dan kerajaannya akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus terima enggak? Enggak. Siapa yang keluar dari kubur dan mengatakan kepadaku telah diberi kuasa? Yesus enggak? Bukan. Karena Yesus tidak menerimanya dari iblis. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, menjadi muridku. Itu bukan Yesus, tetapi oknum yang digantikan dengan Yesus, dan itu iblis yang jadikan sebagai Yesus. Makanya Yesus katakan kepada muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kita buktikan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Anda baca Yohanes 13 nomor 1. Buka Bible, saatnya sekolah. Yohanes berapa? Nggak apa-apa. Yohanes 13 ayat 1 ya. Ya. Oke. Silakan Anda baca. Saya baca WA juga. Silakan. Yohanes 13 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba, ya, untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Bentar, sebentar. Dari dunia ke Bapa. Ia mengasihi Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Atau bukan sampai ke sini. Nah, sebelum Paskah, Yesus sudah tahu bahwa sudah tiba saatnya Yesus berpindah dari bumi ke Bapa. Sebelum Paskah, Yesus sudah harus berpindah ke Bapa. Bukan ke dunia orang mati, tapi kemana? Ke Bapa. Makanya pada saat Yesus penginjilan, datanglah imam-imam kepala di Lukas 22 itu, di data nomor 52-53. Apa kata Yesus? Sangkamu aku ini penyamun, sampai kau datang membawa pentungan dan pedang untuk menangkap aku. Padahal setiap saat engkau melihat aku bersama kamu malah di bait suci, dan engkau tidak menangkap aku. Tetapi, kata Yesus, tetapi saatmu sudah tiba, saatnya kuasa kegelapan. Yohanes 12:31.
Saatnya dunia dihakimi, saatnya penguasa dunia dilemparkan keluar, yaitu iblis. Dari mana? Dari kubur. Yohanes 13 itu kuncinya. Sebelum Paskah, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Dia harus berpindah ke Bapa, metabaino dalam bahasa Yunani. Pindah alam satu ke alam yang lain. Dari bumi ke Bapa, surga. Bukan dari bumi ke alam kubur. Sampai sini paham? Itu tertulis di Bible. Itu kesimpulan. Nah, sekarang berpindah dari bumi ke Bapa atau dari bumi ke dunia orang mati? Kan enggak begini. Kau bilang pindah ke Bapa, bukan berpindah ke dunia orang mati. Yes. Nah, itu kan kesimpulan. Karena ayat Tertulis ini kan begitu? Tertulis begitu? Ya, tertulis begitu. Sabar dulu kau. Iya, makanya. Nah, Silakan. ayat ini memberitahukan tentang dia akan mati dan kembali. Ngarang we. Itu baru ngarang. Itu baru ngarang. Nah, tunggu dulu. Ayat ini memberitahukan tentang bahwa kematian dan kebangkitannya kembali dia terangkat ke surga. Ini pemberitahuannya. Astagfirullahaladzim. Saatnya sudah tiba. Tunggu dulu. Saatnya Ayat sudah ini. tiba. Dengar Juma, gini Juma, debat aku translate sebentar dulu ya. Debat yang enak itu Juma, alangkah eloknya jika lawan debatmu berkata iya, benar, iya. Iya katakan. Aku Iya. contoh Juma ya. Kau begini Juma, Iya. kau boleh mentertawakan apa yang kuimani boleh, tetapi Iya. jangan kau tertawakan tidak kuimani yang tidak kuiyakan. Contoh nih, kau bilang, Aku oh, tertawa Yesus- karena tertulis di Bible begitu, imanmu beda. Berarti tertawa. Nah, begini maksudku begini. Kau tertawai apa yang tidak kuimani. Jadi kan lucu. Bingung aku. Cuma kok ketawa Enggak, kau di atas. kamu tidak- mengimani sesuatu yang bertentangan dengan Biblemu. Makanya saya Bukan tertawa. Sebentar. Bukan bertentangan dengan Bible kami. Kau yang memaksakan pendapatmu ke dalam Bible kami. Oh, enggak dong. Saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba bahwa Yesus harus berpindah dari bumi ke Bapa. Ya. Bukan Pertanyaannya, apakah Tunggu sebentar, apakah terjadi ini? terjadi dong. Terjadi. Betul. Terjadi. Kita dulu sepakat. Betul, deal kita ya bahwa ayat ini terjadi atau tidak? Jawabanku terjadi. Jawabanku Terjadi juga terjadi. sebelum Paskah. Pelan-pelan. Terjadi sebelum Paskah. Dia ke Bapa sebelum Paskah terjadi. Tunggu dulu. Nah, oke. Nah, pada saat itu dia kan mati nih dan bangkit pada hari yang ketiga pagi-pagi sekali. Loh, Pada kenapa lari ke situ? Kalau dia mati salib, berarti dia dari bumi berpindah ke alam maut. Bukan ke Bapa. Makanya Bung, sabar dulu. Makanya di dalam Yohanes 8 nomor 28 di situ dikatakan apabila engkau meninggikan anak manusia, barulah engkau tahu bahwa akulah dia. Anak manusia, kamu meninggikan anak manusia. Bedakan dengan yang dikatakan khotbah Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 33. Yang meninggikan Yesus adalah tangan kanan Elohim, malaikat. Jadi bedakan ditinggikan oleh malaikat dengan ditinggikan oleh tentara Romawi, orang-orang Yahudi. Itu beda. Ada dua yang ditinggikan. Satu disalib, satu ditinggikan ke langit. Satu disalib, satu ditinggikan ke langit. Apakah boleh dikatakan bahwa tentara Romawi itu tangan kanan Elohim?
Yang meninggikan manusia ini atas, bukan kan? Beda kan? Beda. Maka yang benar, Yesus ditinggikan oleh malaikat ke langit. Salib ditinggikan oleh manusia. Yohanes 8 nomor 28. Sedangkan yang ditinggikan oleh Elohim, tangan Elohim adalah manusia atau Mesias yang dibangkitkan untuk Bani Israel, yang jasadnya tidak ditinggalkan di kubur, jasadnya tidak mengalami kematian, tetapi langsung ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Itu adalah dua oknum yang berbeda. Makanya baca lagi Yohanes 13 nomor 1, ayo kembali lagi ke situ, silakan. Pak, kenapa kau sangat memaksakan bahwa Yesus terangkat ke langit? Kenapa? Dia pergi ke Bapa. Lagian di Lukas 22:69 waktu ditanya, apakah engkau Mesias anak Elohim? Apa katanya? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas sebelah kanan. Berarti yang disalib bukan Yesus. Mana? Kita bedah pelan-pelan dulu. Ya, silakan. Di ayat mana tadi itu cuma yang mulai saat ini engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu? Ayat berapa tadi? Biar kita buka sama-sama. Lukas 22:68-69. Lukas 22, enggak apa-apa, kita bedah aja pelan-pelan. Orang-orang, bayangkan, imam kepala Mahkamah Agama tidak tahu itu Yesus atau bukan Yesus. Mereka ragu. Kok jadi kau pula bilang ragu? Mana ada ragu situ? Ragu. Oke. Makanya bertanya, apakah? Jangan kau kadang sekarang. Apakah? Baca. 22 ayat berapa? Biar aku bacakan aja. 68-69. 68, 69, ntar dulu ya. Oke, nih. Yesus di hadapan Mahkamah Agama, ayat 68. Dan sekalipun aku bertanya, kamu tidak akan menjawab. Oke, mulai sekarang Anak Manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Bukan akan. Jangan kau rubah-rubah. Ntar dulu ya, aku buka sama kau ayatnya. Silakan. Nih, nggak tahu. 68 kamera kau ini pun bisanya ini. Nih sebentar ya. Setelah hari siang mananya nih? 68 dan sekalipun. Mana ini? Sudah duduk, bukan akan duduk. Nih. Sabar dulu kau ini. Dan sekalipun aku bertanya, kamu tidak akan menjawab. Aku tidak tahu menjawab. Mulai sekarang anak manusia, apa di situ dibilang? Sudah duduk atau akan duduk? Apa nih? Anak bentar. Bentar deh, ini ayat 68 ya. Iya, 69. Buka pakai kameranya tadi. Oke, 69 ya ini. Mulai sekarang Anak Manusia apa ini? Terus ulang lagi cuma ya nih. Mulai ayat 9 ya. Mulai sekarang Anak Manusia akan duduk. Itu terjemahan tahun berapa? Itu terjemahan tahun berapa? Coba lihat. Nih, oke terjemahan lah. tahun berapa? Nah, sekarang silakan. Di terjemahan sebentar, aku balik lagi kamera gue ya. Biar kita fair play aja. Nah, mana kok jadi kayak gini kan? Bermudah kau. Coba saya lihat terjemahan TB ya. Itu bukan TB itu. Coba kita lihat TB-nya. Ayo dong. Itu tahun Bibelmu tahun berapa? Makanya aku pegang Bibel dari tadi. Ya tahun berapa? Coba aku buka yang ini. Coba. Boleh dong aku tertawa sedikit.
Boleh, nggak apa-apa. Boleh ya. Kan iblis kan Hiburan, menganggap hiburan. Alkitabnya sebagai lelucon. boleh. Oke. Lukas 22. Mulai sekarang anak manusia sudah. Coba Sudah ya? ada nggak akan itu? Sudah kan? Oke. Ini Ya, kelihatan saya nggak? ulang-ulang dulu. Kelihatan tak? Sudah. Kelihatan atau tidak? Kelihatan. Oh kelihatan. Sudah. Kelihatan. Sudah. 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 Manusia duduk kanan Dia Maha Kuasa. Tuh. Lama-lama. Nih. TB. TB. Nah. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ini saya salah atau gimana ini? Udah benarkah? Udah benarkah? Udah benar itu, udah benar. Udah benar. Jadi sudah duduk ya? Ya. Ada terjemahan begitu memang. Tapi sebentar, perangkat terjemahan ini. Kurang ngajar lembaga Bible Indonesia bikin TB baru ini. Pecat itu siapa yang dulu di sana? Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Wa ma katalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Al-Quran jelas mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qatalu wa ma salabu. Itu jelas, tidak ada keraguan bagi kita umat Islam bahwa Nabi yang kita cintai, Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit tanpa ada proses penyaliban lebih dulu. Inilah kenapa Al-Quran datang sebagai hal yang meluruskan akidah orang-orang yang ada saat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru." Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam, silakan Bang. Gimana kabar Bang Juma? Baik, tetap semangat. Itulah. Ini bahasa apa ini Bang Juma? Bahas tentang Jumat Agung. Apakah Jumat Agung itu salah arah? Ya. Iya, betul. Salah arah. Iya. Arahnya gimana Bang Juma? Salah arahnya karena kalau dikatakan Jumat Agung itu orang Kristen mengagungkan kematian Yesus. Sedangkan Pesach atau Paskah yang diperingati umat Islam juga Asyura itu adalah memperingati kemenangan Nabi Musa. Kemenangan. Sedangkan di Kristen kematian, kekalahan Yesus yang diperingati, bukan kemenangannya tapi kekalahannya. Nah, Pesa atau Paskah di Yahudi, kemenangan Nabi Musa dari melindungi Bani Israel dari tulas bulu dan juga kejaran Fir'aun. Sedangkan di Kristen mengambil juga istilah Paskah, tapi salah arah. Kenapa? Karena justru kegagalan Yesus yang dijadikan sebagai simbol Paskah. Sesuatu yang tidak sinkron. Saya kira begitu Abang. Ya, yang hari ini kami memperingati itu kan memperingati wafatnya Yesus kan begitu Abang. Bukan kemenangan. Iya, itu wafat, tapi Paskah bagi orang Yahudi kemenangan. Harusnya Bang. Jadi, harusnya. Dengar dulu Bang Juma. Gimana? Kemenangannya itu setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Berarti bukan hari ini, hari Minggu kemenangannya. Iya.
hari ini tidak ada orang Kristen mengatakan yang Jumat Agung itu adalah kemenangan, bukan. Jadi kemenangannya kapan? Kemenangannya itu setelah dia mengalahkan maut dan Jadi dia Jumat naik ini ke surga. Jumat ini Paskah atau bukan? Jumat itu memperingati wafatnya Yesus di kayu salib. Ya, ini hari Paskah atau bukan? Loh. Jadi Yesus itu wafatnya itu pada hari Jumat itu, Bang. Makanya Ya. kami umat Itu diperingati Kristen apa? memperingati wafatnya Yesus. Ya, Iya. bukan kemenangan. Sekali lagi, bukan kemenangan. Tapi wafatnya ya. Wafatnya. Kemenangannya seperti Bang Jumat tadi, kemenangannya itu pada hari ketiga. Setelah dia bangkit dan naik ke surga, disitulah dia menang. Itu loh Bang Jumat. Iya. Oke. Jadi nanti Paskahnya di hari Minggu. Hari Minggu. Ya. Oke, sip. Oke. Hari kemenangannya itu hari Minggu karena dia Hari bangkit. Minggu. Itu sebabnya gini Bang Jumat. Itu sebabnya seluruh umat Kristen di dunia pada hari Minggu itulah selalu beribadah, selalu berdoa ke gereja karena itu memperingati kebangkitan Yesus itu. Dia telah mengalahkan maut dan dia naik ke surga. Itu loh, itu pada hari Minggu, hari yang ketiga. Ya. Terus kenapa ketika Yesusnya menang dari kematian, Yesusnya yang disembah? Karena orang Yahudi, Bang, ketika mereka menang dari Fir'aun, mereka tidak menyembah Musa. Mereka menyembahnya tetap kepada Elohim. Ya. Kenapa kalian malah menyembah kepada Yesus? Ya, jadi gini Bang Juma, Iya. sebelum dia datang ke dunia ini menjadi Yesus, itu dia itu sudah Allah, Bang Juma. Di mana itu? Di mana itu ilmunya? Sebelum Allah itu datang ke dunia ini dalam kodratnya sebagai manusia, itu dia memang sudah Allah. Di mana dalilnya? Nah, dalilnya di Yohanes 1 ayat 1. Oke. Pada mulanya. Kalau pengakuan Dengar. Yesusnya enggak, itu aku Dengar, sudah hafal. dengar dulu. Saya sudah hafal. Pada Kalau Yesus mulanya. sendiri, Iya. Saya ingin mengingatkan lagi. Saya ingin menyampaikan. itu pengakuan Plato. Ya. Sekarang Pada pengakuan- mulanya. Dengar dulu Bang Juma. Itu alasan kami itu kenapa menyembah dia. Gitu. Sebelum dia turun ke dunia ini, dia itu adalah Allah itu sendiri, Bang. Oke. Di mana itu? Di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman Oke. itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di ayat 3 Bang Juma. Iya. Ayat 3, Oh iya. segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oke. Oh iya. Yaitu artinya Dia adalah pencipta langit dan bumi Oh. beserta isinya. Iya. Iya. Oke. Yohanes Yang 1 di data- ayat 3. Ya, Yohanes Terus. 1. Ya, tunggu. Yohanes 1 nomor 3 ini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kapan itu Dia menjadikan segala sesuatunya? Kapan? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya, termasuk Yesus dijadikan. Ayo dong. Dengar dulu. Pada mulanya adalah firman. Ya, Firman itu adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. ya, Dan firman itu adalah Allah. ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh Dia. Dia di sini Oleh siapa? Dia. Oleh Dia ini firman. siapa? Oleh firman. Oleh Allah kan? Oleh Allah. Termasuk dagingnya Yesus, siapa yang jadikan? Dengar dulu Bang Juma. Ya, saya sudah dengar. Saya sudah dengar. Di Pada. Yohanes 1 ayat 14 di situ mengatakan
Kembali di tiga dulu. Tiga dulu, yang tiga. Yang tiga dulu dong. Segala sesuatu, manusia segala sesuatu dijadikan oleh Dia. oleh Dia. Nah, apakah termasuk dagingnya Yesus dijadikan oleh Dia? Gimana? Kan segala Bagaimana sesuatu. cara menjelaskannya? Segala sesuatu berarti termasuk dagingnya Yesus dijadikan oleh Dengar, firman. ya. Betul? Dengar. Enggak Gimana gitu. lagi? Jadi Enggak gitu. Pada mulanya itu artinya menjelaskan eksistensinya dia. Eksistensinya. Keberadaannya dia itu Iya. sudah ada sejak kekekalan. Kekekalan. Makanya Yohanes Daging, mengatakan kalau pada dagingnya mulanya. sudah ada juga di situ. Dengar dulu. Pada mulanya. Nah, iya, maksudku pada saat dia berada pada kekekalan, abang jangan ngomong sendiri, kita tanya jawab. Pada saat dia Ya. di kekekalan, apakah dagingnya sudah ada di situ bersama-sama? Belum. Kan dia masih belum menjadi manusia. Nah, sekarang yang menjadikan daging ini siapa? Segala sesuatu dijadikan Oleh dia. Berarti dia juga yang menjadikan daging ini. Segala sesuatu dijadikan oleh dia kan? Iya, berarti daging ini siapa yang menjadikannya? Enggak, dia itu pencipta apa enggak? Yang mana? Yang firman. Enggak, kan Firman. dikatakan itu Allah. segala sesuatu. Dengar. Allah menciptakan segala sesuatunya dengan firman yang melekat pada dirinya, yang bersama-sama dengan dirinya. Iya kan? Nah, iya kan? Artinya dia Allah kan? Iya, betul. Enggak salah. Sekarang Ya. anak Maria yang adalah daging, apakah dijadikan atau tidak? Dia telah menjadi manusia. Enggak, iya, yang daging ini dijadikan oleh siapa? Iya, dia telah menjadi Firman telah menjadi manusia. Berarti yang tadi yang menciptakan segala sesuatu. Iya. Berarti ya. Sabar dulu, kita tanya jawab, Bang. Kalau Anda tidak mau tanya jawab, Anda masuk ke toilet, ngomong di dalam. Anda kan sedang berhadapan saya, berarti harus tanda jawab. Nah, sekarang segala sesuatunya dijadikan oleh Dia. Apakah daging Yesus itu termasuk sesuatu? Oke, pertanyaan bagus, abangku. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia segala sesuatu tidak ada yang dijadikan. Dagingnya Firman Yesus termasuk. Itu, dengar dulu. Firman itu Tinggal Anda telah jawab. Tinggal Anda jawab. Apakah segala sesuatu itu termasuk dagingnya Yesus yang dijadikan oleh Dia? Lah, wong yang dijadikan oleh Dia kok termasuk Dia? Termasuk atau tidak termasuk? Tidak termasuk lah. Oh, Dia baik. Oke, itu aja berarti tidak termasuk. Dia kan Dengan kata lain, penciptalah yang menjadi daging. pencipta langit loh. Bumi yang menjadi dagingnya Yesus. Pencipta, Dia adalah pencipta. Yang menjadi daging. Pencipta langit Yang dan menjadi daging. loh. Kok kenapa jadi bingung? Anda tadi Dengar dulu. Anda mengatakan segala sesuatunya telah dijadikan oleh si Firman. Apakah termasuk daging yang Yesus? Tidak, sebab si Firman itulah daging itu sendiri. Berarti yang menjadi daging ini adalah si Allah kan? Iya kan? Gitu, Bang. Berarti Maria melahirkan penciptanya. Loh, Dia kan telah menjadi manusia. Iya, sekarang setelah dia menjadi daging, kan Tuhan itu sendiri yang menjadi daging, betul? Kenapa Anda menertawakan logika Anda sendiri? Tadi Anda mengatakan si Firman yang adalah Allah itu sendiri menjadi daging, betul? Yang adalah Menjadi pencipta. daging, ya. Berarti pencipta yang menjadi daging, Berarti kan? daging ini penciptakan toh. Iya, setuju sih ayah. Iya. Berarti jangan tertawa. Berarti Maria melahirkan penciptanya. Kan Dia kan telah menjadi manusia. Kenapa Anda jadi bingung? Tinggal Anda jawab. Berarti Maria melahirkan penciptanya. Iya dong. Melahirkan Penciptanya. Melahirkan Yesus kan toh. Melahirkan penciptanya. Yesus, kan? Melahirkan penciptanya kan? Melahirkan Yesus. Gitu kan Melahirkan nanti. Yesus. Nanti dikasih nama Yesus. Itu namanya. Melahirkan Yesus. Sekarang yang Bukan dilahirkan. pencipta. Di dalam Alkitab itu tidak
dengar dulu. Di dalam Alkitab tidak tertulis Maria melahirkan pencipta, tidak ada. Yang ada Maria melahirkan Yesus. Oke, Yesus ini pencipta atau bukan? Ya. Loh. Sebelum dia menjadi manusia, dia itu pencipta. Pencipta. Langit Berarti pencipta menjadi daging. Makanya Adam itu dialah yang mencipta. Berarti pencipta menjadi daging. Ini ketawai dirinya sendiri. Pencipta jadi daging, Bang? Ayo, Bang. Kan Yohanes 14 itu kan Iya, sudah. Oke. Dalilnya firman itu menjadi daging. Sekarang saya minta kemanusiaan Anda sebagai manusia yang hidup di zaman modern ini, tolong jujur bahwa Maria melahirkan penciptanya dalam rupa daging. Betul? Ya dong. Maria itu melahirkan Yesus, bukan pencipta. Bukannya tadi Anda sudah mengakui bahwa dia adalah pencipta yang menjadi daging? Loh, ayatnya jelas tuh Bang Zuma, Maria melahirkan Yesus, bukan melahirkan pencipta. Jadi bukan pencipta Yesus ini? Loh, enggak, kan Bang Zuma mengatakan Maria melahirkan pencipta. Mana ayatnya Maria melahirkan pencipta, mana? Yohanes 1 nomor 1. Yohanes 1:14. Kok jadi ingkar terhadap dogmanya sendiri? Jadi malu. Memang pemahamannya beda, Bang Zuma. Kok jadi beda? Anda yang lari dari pemahaman akal-akalan Anda sendiri. Loh, sekarang yang menjadi daging ini siapa? Yang menjadi daging ini siapa? Pencipta atau bukan? Kucing pun ikut tertawa. Dengar dulu Bang. Tuhan pencipta yang menjadi daging. Betul? Ingat saudaraku, tadi saya mencoba untuk meloloskan Anda dari doktrin pembodohan ketika saya bertanya, apakah segala sesuatu yang diciptakan itu termasuk dagingnya Yesus? Anda mengatakan, tidak, bagaimana mungkin? Dia kan pencipta itu sendiri. Oke, saya ikutin. Pencipta itu toh. Nah, berarti Maria melahirkan. Berarti Maria melahirkan pencipta yang telah menjadi manusia. Oke, berarti Maria melahirkan penciptanya yang telah menjadi manusia. Betul? Mana ayatnya? Mana ayatnya dia lahirkan pencipta? Loh, tadi Anda mengatakan siapa yang jadi daging ini? Pencipta. Loh, ayatnya yang mengatakan Maria melahirkan pencipta. Kalau ayatnya firman adalah Yesus, mana? Aduh, Anda mengatakan Yesus adalah di firman. sini Anda keliru, Saudara. Kenapa? Jangan garuk kepala dulu. Nggak ada rambut. Jangan garuk. Karena nggak ada kutu kalau nggak ada rambut. Dengarkan saudaraku. Anda mengatakan firman adalah Allah. Allah adalah firman bersama-sama dengan Allah. Firman dan Allah adalah Allah. Allah adalah firman. Firman adalah Allah. Dengan firman dia menciptakan segala sesuatu. Apakah termasuk dagingnya Yesus? Anda mengatakan tidak, karena dia adalah pencipta itu sendiri. Sebagai pencipta itu sendiri, dia menjadi daging di mana? Dalam rahim, kan? Setelah di dalam rahim keluarkan, apa namanya itu? Dalam ilmu biologi apa namanya? Melahirkan, bersalin. Berarti Maria melahirkan pencipta yang menjadi daging. Ayo. Ya, betul. Diam. Oke, betul ya? Sudah ya? Nah, sekarang Kristen, saya tanya Bang Zuma. Silakan. Ayat yang mengatakan Maria melahirkan pencipta itu ada apa enggak? Tidak ada. Tidak ada. Yang melahirkan Maria melahirkan siapa kan? Maria melahirkan pencipta yang bernama Yesus. Nah, iya, mana ayatnya? Nggak ada ayatnya, tapi itu kan analogi Anda tadi. Itu kan Anda ngarang tuh. Berarti Anda ngarang. Selamat, Anda nggak jujur. Anda jujur. Yang dilahirkan oleh Maria itu adalah Yesus, bukan pencipta. Nah, mana pencipta sekarang? Setelah Yesus lahir, penciptanya mana? Penciptanya mana? Nangis. Mana pencipta sekarang? Ketika Yesus menjadi daging, pencipta mana?
menjadi apa bang? Pencipta menjadi apa? Kan itu kan firman-nya toh. Firman. Mulai lagi. Daging itu kan firman toh. Menjadi lagi. Bukankah firman itu adalah Allah itu sendiri? Firman Bukan Allah. toh. Bukan Allah. Artinya ide ilahi Allah. Oh, idenya berarti beda dengan matahari enggak itu? Firman itu apa sih? Firman itu ada dua. Ya. Firman itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah, dan yang kedua perkataan yang keluar dari Allah. Yesus yang mana? Yesus yang mana? Perkataan kan toh. Perkataan Yesus. Perkataan. Berarti Yesus cuma perkataan kan? Perkataan Yesus toh. Ya toh. Enggak, Yesus ini perkataan Allah yang keluar dari Allah atau perkataan Allah yang menjadi manusia. berarti sama dengan posisinya dengan matahari Yesus itu. Perkataan Allah yang menjadi manusia. Berarti posisi Yesus berarti posisi Yesus yang menciptakan matahari itu kan kan diciptakan melalui firman kan. Ya betul. Pada mulanya matahari itu firman kan. Pada mulanya matahari itu adalah firman, betul? Iya, siapa yang berfirman? Allah. Ya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi matahari dan telah menjadi manusia kan. Siapa? Yesus. Nah, berarti yang menjadi matahari apa? Yang menciptakan matahari siapa? Yesus kan? Allah. Kok Yesus? Nah, Yesus yang menciptakan matahari, betul? Menurut Anda? Hai, Anda barusan mengakui Yesus yang menciptakan matahari, betul? Iya. Berarti Maria melahirkan Yesus yang adalah pencipta, tuyul, botak seksi, dalam wujud manusia. Dalam wujud manusia, tuyul. Nah, di mana Yesus? Di mana firman disebut Yesus? Ketika hakikatnya berdiri sendiri, di mana? Menjadi daging. Daging inilah yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Siapa daging ini? Siapa daging ini? Itu kan firman Allah tuh yang menjadi daging. Ayat 14. Firman Allah 14. Atau Allah? Firman Allah. Firman itu telah menjadi daging. Apa bedanya dengan matahari? Apa bedanya dengan matahari? Menjadi manusia. Apa bedanya dengan matahari? Aduh. Oke, Anda sudah kau di situ ya. Sekarang saya tanya, pada saat firman bersama dengan Allah dan Allah adalah firman adalah Allah, di situ ada berapa kehendak? Berapa kehendak? Satu kehendak kan? Satu kehendak. Wah, keren. Satu kehendak kan? Yesus mengaku dalam Yohanes 8:42, aku keluar dari Bapa. Aku datang dari Bapa. Dan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Jedar. Berarti kehendak Bapa dengan kehendak Yesus ada berapa kehendak? Yesus ini kan manusia sudah toh. Ada berapa kehendak antara Bapa dengan Yesus? Kehendak Bapa sama kehendak manusia. Ada berapa kehendak? Malu dia. Firman ini kan sudah menjadi manusia, Bang. Ada berapa kehendak antara Yesus dengan Elohim? Ada berapa kehendak? Kan Bang Juma sudah mengatakan saya berasal dari Bapa. Kan? Ya. Ya kan? Tadi katanya Anda tadi mengatakan Bapa sendiri yang menjadi Yesus kan? Mulai garuk kepala tidak ada rambut, garuk kepala. Hei, Anda mengatakan tadi Elohim adalah firman adalah Elohim yang menjadi manusia Yesus, betul? Ya. Ini tapi Elohim. Kenapa? Tapi kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Iya, kehendak dia Bapa ini toh. Loh, yang menjadi daging siapa, si pemilik kehendak atau bukan? Mulai menertawakan diri sendiri. Yang menjadi daging, dengar, ini saya sederhanakan supaya Anda paham. Bapa Elohim dan firman adalah satu hakikat.
Oke, yang satu hakikat ini hendak menjadi manusia kan? Ya. Berarti ketika si satu kehendak menjadi manusia, sejatinya yang menjadi manusia ini adalah yang satu kehendak itu kan? Ya Allah itu toh. Ya, berarti harusnya kalau Yesus adalah sang satu kehendak, harusnya Yesus mengatakan, aku menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Betul? Kan itu kan firman Allah. Yang mana Firman yang betul Allah ini, yang saudaraku? artinya Yang mana ide yang Allah yang betul? menjadi manusia. Kalau ide Ide menjadi Allah. manusia, Ide Allah yang menjadi manusia. Ide Iya. ilahi Allah. oke, tanamkan itu, jangan ada lari lagi. Ide Ya. Allah menjadi manusia. Sekarang Ya. ide siapa menjadi matahari? Ya ide Allah itu toh. Bagus. Siapa? Ide Allah menjadi matahari, ide Allah Ide Allah menjadi yang Yesus. menjadi manusia tadi toh. Ide siapa yang menjadi matahari? Garuk lagi kepala pada nada rambut. Ayo. Ide Allah yang menjadi manusia adalah Yesus itu. Ide siapa menjadi matahari? Ide siapa yang menjadi Allah. matahari? Ide siapa yang menjadi matahari? Ya ide Yesus toh. Hah? Ide Yesus. Bingung tuh gak? Ide Yesus. Nah, Ide Yesus. kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke. Berarti berarti firman ini menjadi Yesus. Firman itu telah menjadi daging. Berarti tadi ide Yesus yang menjadi Yesus, matahari. kan? Ya, toh. Berarti tadi ide Yesus menjadi matahari. Mulai. Makanya Oke. saya bilang gini, Bang. Oke, saya ikutin, Yesus saya itu, ikutin, ya. saya ikutin. Dengar sebelum Bang Jumala jelaskannya. Makanya bagi iman kami, iman Kristen, Nggak usah pamer Yesus iman itu Anda yang adalah nggak masuk akal, nggak usah. Saya udah tahu. Pencipta nggak masuk akal. langit dan bumi itulah Yesus. Ada Yesus. Oke, dengarkan teman-teman semuanya yang ada di sini. Ah. Pencipta langit dan bumi itu adalah Yesus. Hmm. Yang keluar dari rahim Maria, pencipta langit dan bumi atau bukan? Pencipta langit dan bumi. Oke, berarti Maria melahirkan pencipta langit dan bumi kan? Jangan Anda sangkal. Oke, Betul. mulai dari tadi ngotot, sekarang diakui. Bagus. Berarti Maria melahirkan penciptanya. Pencipta ya, yang menjadi manusia tapi. Ya, penciptanya. Nah, kenapa si pencipta mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku? Kan dia sudah menjadi manusia. Tadi katanya yang dilahirkan pencipta. Dia kan berasal dari sang sumber. Ini Allah cuma, ini Allah. Nah, terus, Ya, firman itu berada di dalam Allah itu. terus, Dan firman ini menjadi manusia, keluar lewat itu masih lahirnya ada. Bunda Maria. itu masih ada HP-nya. Ya, ini sang sumber ini masih ada. Iya, Karena masih ada. firmannya Terus yang apa menjadi yang manusia. terus apa yang keluar dari HP ini tadi? Apa yang keluar? Daging? Firmannya toh, firman Apa yang itu? menjadi manusia. Apa yang keluar dari HP ini? Firmannya, Apa yang keluar dari HP ini berupa firman itu apa? firmannya itu kan Baterainya? telah menjadi manusia. Apanya yang keluar dari HP? Baterai kah? Casingnya atau suara? Firmannya Iya. telah menjadi manusia. Iya, itu. HP-mu ini Anda katakan tadi Allah. Keluar menjadi manusia. Nah, keluar dari HP ini apa? Suara, casing, baterai atau apa? Kan saya sudah bilang firman. Firman itu apa? Daging? Suara? Firmannya ini ya. Ya, firman itu apa, Bapak? Firman itu yang apa? berasal, dengar dulu. Firman ini yang keluar. Berasal. Ya. Firman yang keluar. berasal. Udah kamu turun. Kau dongok, bodoh, bahlul, tolol, kampret. Memalukan Kristen kau. Udah botak, udah ada otak, udah ada isi kepala. Bikin bodoh semua orang. Kristen termasuk gila dibuat. Bukan cuman saya yang stres kau bikin gara-gara ketololanmu.
Tapi semua Kristen sedunia kau bikin botak juga kau bikin. Tolol manusia bodoh sedunia. Itulah doktrin, itulah akibatnya kalau akal sudah mati. Halo, selamat malam. Maria melahirkan penciptanya. Anakku sayang, yang adalah penciptaku sendiri. Cepatlah besar anakku, sebab kau akan dituhankan si botak tuyul. Halo, selamat malam saudara. Hari lagi. Anakku sayang, menderita kau kubuat kan, menderita kau kan, menderita kau kubuat. Menderita, siapa suruh jadi blow on? Menderita kau kan. Mau aku datang besok. Besok mulai warung masakan Padang, tolong dengarkan. Siapapun yang buka warung masakan Padang, mulai besok tolong siapkan jualan menu otak. Mana tahu teman-teman kita yang masih kehilangan otak bisa beli otak di rumah makan masakan Padang. Tapi di sana sudah ada otak-otak ya. Tapi itu otak ikan. Diam. Halo, selamat malam. Sniper Oten, selamat malam. Halo. Halo. Menderita kau kubuat botak. Masih mau kau datang besok. Kau mau kalah-kalan sama aku. Kau belum pernah periksa kick berapa. Oh, coba-coba main analogi sama-sama. Aduh, parah. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Oke, saudaraku, sekte mana? Katolik, Protestan, Advent, Hindu, Buddha? Protestan, Bang. Oke, saudaraku yang ganteng, buka kameranya, kita diskusi santai, relax. Kalau saya sudah tidak kehilangan ilmu, tidak ada lagi arah yang saya temukan, ilmu yang bisa saya dapat dari Anda, saya turunkan nanti pelan-pelan. Silakan. Kalau saya rasa sudah tidak bermanfaat, saya turunkan pasti. Ayo, silakan saudara Gideon, kita diskusi pelan-pelan. Buka kameranya, Bang. Adek Godion si Manjuntak yang ganteng, buka kamera. Bukannya lari, tapi disuruh buka kamera. Memang tidak disalahkan kalau saudara berlarian, karena pendetanya yang harus datang. Tapi ketika pendeta datang sudah botak. Sudahlah, pendetanya botak, ilmunya tak ada. Masa Maria melahirkan pencipta? Hancur dunia, hancur dunia di mata kalian. Maria melahirkan pencipta langit dan bumi. Alamak, asyhadu. Aduh, kapurung. Betul-betul botak kapurung. Ayo, selamat malam. Apalah orang ini? Perhatian, telah ditemukan sebuah disiplin ilmu yang bermanfaat bagi manusia dari zaman ke zaman, bahwa berdasarkan penelitian si botak seksi, bahwasanya Maria melahirkan pencipta langit dan bumi.
ceritanya pencipta dilahirkan sama ciptaan. Aduh, pentasan Al-Quran, Allah Maha Besar. Aduh, astagfirullahaladzim. Pentasan Allah Maha Besar. Halo, selamat malam Parcel. Halo, selamat malam. Aduh, Allahu Akbar. Pencipta dilahirkan sama manusia. Robek otak, teman-teman, robek otak. Awe kasih nama ganara manang kejito malas siseng we kamu sih. Nasi kapa gola-gola. Apa dia pikir permen? Tuhan itu permen kali ya? Allahu Akbar. Ada ciptaan melahirkan pencipta. Masih lucu kurasa. Aduh, masih lucu kurasa. Nggak bisa hilang lucu-lucunya itu. Ada pencipta dilahirkan sama ciptaan. Alamak. Hancur sudah dunia ini. Tidak sia-sia kemudian Yesus terangkat ke langit, menghindar dari orang-orang ini. Hei, agak kereba tuh. Agak kereba. Berani dia. Hah? Hei, udah dengar kabar baik gak? Udah dengar? Ada pencipta dilahirkan ciptaan. Udah dengar belum? Belum bang. Oh pantasan lu naik. Harusnya dibawa biar dengar. Masih lekas dingin kasih. Man rase. Manang geji. Pencipta. Dilahirkan sama ciptanya. Mawaya agama pelan namanya ini. Sakit pelaku dengar ki. Makanya cepat-cepat kasih turun. Kalau tidak meledak HP ku. Apa tidak masuk ke dalam lututku. Ada pencipta dilahirkan sama ciptaan. Aweka masih. Iya Bunda Dewi, Bunda Ratna Dewi, Dwi Ratna. Nggak ada, hancur sudah kalau begini terus. Aduh. Halo, selamat malam. Halo Bang, udah dengar kabar baik? Baik untuk ditertawakan, udah dengar? Ada manusia melahirkan ciptaannya Bang. Allahu Akbar. Kenapa ada manusia punya ajaran mengolok-olok Tuhannya sendiri? Ya Allah yang Karim, kira-kira apa kata Yesus kalau ketemu mereka ya? Pencipta yang dilahirkan sama ciptaan. Siapa yang mana? Ya kamu. Langsung ditampar. Apa mulutmu? Jahat kali mulut kau. Masa mamaku harus menyembahku karena aku penciptanya? Aduh, anak menyembah ibu wajar, ibu menyembah anak itu yang gila. Masalah generasi hancur sudah ini. Kalau sudah begini tanda-tandanya hancur. Cuman saya lebih hancur lagi nih dibuat permintaannya sudah banyak kali. Mana yang oten ini? Di antara semua ini, udah hampir 100 kurasa ini orang minta permintaan. Yang mana yang Kristen, yang mana yang Islam di sini? Tidak bisa miku pilih kamu sih. Banyak sekali permintaan, 66 orang bos. Ada Arifin, ada Reza Pratama, Ahmad Sudali, Nasami, Muslim itu pasti. Hancur sudah. Terlalu banyak permintaan, tiap bisa yang mana mau dikasih naik di sini. Alamak. Si botak yang berkarya malam ini, kalian yang mau semua naik ke sini. Dede, bisa sedikit naik, cukur ke dulu rambut botak. Besok baru naik di sini dengan rambut baru.
Halo, selamat malam. Malam. Katolik Protestan. Saya mau mendengar kabar dari abang, Bang. Tadi katanya ada kabar bagus. Ya, kabar buruk tapi pencipta langit dan bumi dilahirkan oleh manusia. Gimana menurut saudara tuh? Hancur, Bang. Hancur. Nggak ketawa ente, sakit ente. Tawa cepat. Masalah generasi hancur. Ada Tuhan dilahirkan oleh manusia, ciptaannya sendiri. Masalah generasi. Moderator nggak ada ya? Ada kurang lebih 60 orang antri naik. Rusak ini HP dibuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo bang, Halo juga. namanya siapa? Aku Tesi. Situ. Lalenu. Lalenu bacok. Orang mau diskusi lu nanya-nanya nama lagi. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Dede lama rupa tancak natun si pulungi. Kamu sih. Ertongi di kana ganteng. Lampung utatin robacok. Banyak sekali permintaan teman-teman. Halo, selamat malam. Sorry, Bang. Sorry. Ngantuk ya bang ya? Bukan. Salah. Mau tap layar. Oh iya itu. Sorry. Oke. Sorry, yang penting kabar. Turunkan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang penting kabar gembira sampai semua milik kita toh. Bahwa ada agama yang menganut ajaran Tuhannya dilahirkan sama manusia ciptaannya. Hebat nak kurasa bah. Itu ajaran begitu yang mau kasih naiki masuk surga bedeng. Jangan ke masuk surga masuk akal saja tidak. Gimana kita mau masuk surga kalau begitu? Sedangkan masuk akal tidak. Apalagi masuk surga. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikum. Dari mana? Dari Lampung. Ada kabar baik katanya bang. Ada. Udah tersebar sampai Golgota. Apa itu bang? Ada manusia melahirkan penciptanya sendiri. Masolang generasi hancur. Aduh. Hai, kacau. Dan di YouTube juga sudah mengheboh. Kacang-kacang rebus. Tuhan punya kakak, iya. Halo Ren. Halo. Anak baik. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Boleh Ya. kasih masukan Bang Zuma? Apa itu? Halo. Ya, halo juga. Selamat malam. Malam. Katolik Protestan. GBI. GBI, Gereja Besar Indonesia. Itu ya? Gereja Batak ya? Gereja Bethlehem Indonesia. Oh, mantap kali Gereja ya, Bang. Bethlehem Indonesia. Siap. Oke. Selamat malam, salam kenal Bang. Silakan. Wih, pintar Injil, mantap kali. Keren saudara saya ini. Silakan Bang, bernarasi dulu terkait dengan materi yang saya sajikan malam ini. Apakah Jumat Agung itu salah arah atau gimana? Silakan. Saya dengar tadi dari bawah Abang Juma katakan tadi
Ye, Pencipta melahirkan pencipta, betul? pencipta dilahirkan ciptaan. Oh. Di mana ada ayat mana yang abang bilang tadi pencipta melahirkan ciptaan? Bukan saya yang mengatakan itu, abang. Lawan diskusi saya tadi yang mengatakan Maria melahirkan pencipta. Yang tadi, yang gondrong tadi sebelum Anda naik. Makanya Nggak tahu itu. Jadi yang saya dengar abang katakan tadi ciptaan melahirkan pencipta, betul? Iya, itu ungkapan lawan diskusi Di mana? saya tadi. Orang Kristen Yang tadi yang aku mengatakan dengarkan itu. perkataan. Aku kan gak tahu itu. Yang tahu aku barusan ini abang mengatakan ciptaan melahirkan pencipta, betul? Iya, saya mengutip pernyataan lawan diskusi saya tadi. Jadi dari mana ada ayatnya seperti itu? Ciptaan melahirkan pencipta. Ciptaan melahirkan pencipta. Oke, nggak ada dalilnya. Ciptaan melahirkan pencipta, gak ada. Berarti teman saya yang Kristen tadi salah. Kalau ada orang Kristen mengatakan seperti itu, ciptaan melahirkan pencipta, itu Kristen botol. Oke, sepakat kita. Sepakat. Berarti Anda Kristen yang pintar. Mau dicari dari mana aja Alkitab, gak ada ciptaan melahirkan pencipta dalam Bible. Berarti Yesus bukan pencipta ya? Yesus juga mengatakan di Bible, tidak ada dia mengatakan bahwa dia menciptakan langit dan bumi. Berarti Yesus bukan pencipta. Ya, jelas. Kenapa kalau seperti itu. kenapa disembah? Kenapa dituhankan kalau begitu? Karena Kan sama yang katakan ini, karena orang Kristen itu percaya karena Yesus telah bangkit dari kematian, makanya orang Kristen menuhankan Yesus. oh, berarti bukan pencipta yang dituhankan ya, tapi orang yang keluar dari kubur, betul? Yang bangkit naik ke surga. Iya, manusia yang bangkit naik ke surga itu dituhankan oleh Kristen, bukan pencipta. Ya, betul. Oh, kenapa bukan penciptanya yang disembah? Kalau aku katakan sama abang sekarang, yang menuhankan orang Kristen adalah penciptanya. Penciptanya itu tidak pernah nampak, sama dengan agama abang. Allah tidak pernah nampak. Oh, karena pencipta tidak pernah nampak, maka yang disembah yang nampak aja gitu. Iya. Salah nggak itu orang yang menyembah yang bukan pencipta? Yang mana yang salahnya? Anda menyembah bukan pencipta, Yesus. Kan yang aku katakan tadi sama abang, tolong didengarkan. Orang Kristen menuhankan Yesus karena cuma Yesus yang naik ke surga. Betul? Elia juga naik, Henok juga naik ke surga. Ya, betul. Terus kenapa nggak disembah? Tapi itulah Padahal lebih kepercayaan dulu. orang Kristen. Oh, berarti pikanakanai. Kepercayaan beleng-beleng itu namanya. Duluan. Kita diskusinya baik. Iya, tapi baik belum tentu Orang benar. Kristen itu diskusinya ya jangan kita potong-potong gitu maksudnya. Oh, iya. Jadi mau berkhotbah gitu maksudnya. Saya nggak mau khotbah juga. Oke. Orang Kristen menuhankan intinya. Yesus. Ya, terus Orang Kristen menuhankan Yesus karena Yesus itu lahir tanpa ayah. kenapa nggak nyembah Adam? Itu kan ciptaan Allah itu. Dah, Yesus keturunan Adam.
Di mana ada? Kalau ada Di mana dalilnya ada dalam di Bible? silsilahnya Yesus dari Adam atau bukan? Di mana? Enggak, saya tanya dulu. Silsilah Yesus, anak Adam Adam. melahirkan Yesus begitu? Silsilah. Tidak ada ya. Jadi tidak Kalau ada Adam silsilah- melahirkan Yesus. Iya. Jadi tidak ada Adam melahirkan Yesus ya. Iya, yang tapi melahirkan Yesus Maria, bukan Maria Adam. keturunan Adam atau bukan? Iya, Nah, berarti Yesus berasal dari keturunan Adam. ya. Nah, kenapa nggak sembah Adam? Daripada sembah cucunya, kenapa nggak sembah kakeknya? Sama dengan yang Sekali lagi, dikatakan tadi sama sekali lagi, bareng-bareng. Kenapa nggak nyembah kakeknya? Yang mana? Adam. Kenapa harus nyembah cucunya? Kakeknya tanpa Karena ayah, itu tanpa ibu. kepercayaan orang Kristen. Berarti kepercayaan Anda itu beleng-beleng. Beleng-beleng dari mana? Kenapa Anda nyembah cucu? Kenapa nggak nyembah kakek? Ya suka-suka kami lah mau Nah, nyembah itu kakek, namanya mau nyembah beleng-beleng. Tadi kan alasannya menyembah Yesus karena Yesus lahir tanpa ayah. Nah, kenapa Betul. nggak yang lebih keren? Kakeknya Yesus Adam tidak lahir dari ibu, tidak juga dari bapak. Ayo, keren mana dengan Tuhan Anda Yesus? Lebih keren Yesus. Tapi dia berasal dari keturunan Adam. Karena Adam, biar aku perjelaskan, karena Adam itu tidak pernah mengadakan sebuah mukjizat. Kata siapa? Di mana? Adam. Mengadakan mukjizat. Iya. Menghidupkan orang mati. Di mana? Yes. Adam bukan menghidupkan orang mati. Adam mengadakan orang yang tidak ada menjadi ada. Yang kupertanyakan sama abang, yang pertanyakan sama abang, dengarkan. Di mana Adam menghidupkan orang mati? Silakan. Adam tidak menghidupkan orang mati. Adam mengadakan seluruh manusia yang tidak ada menjadi ada. Yang kupertanyakan sama abang, apa? yang kupertanyakan sama abang, dengarkan. Kalau Adam menghidupkan orang mati, maka orang Kristen menyembah Adam. Oh, sabar dulu. Adam mujizatnya jauh lebih hebat dari itu. Adam mendapatkan keturunan, menghidupkan banyak keturunan, miliaran. Yesus bisa menghidupkan keturunan, bisa. Saya Yesus tidak punya keturunan, bang. Yesus tidak punya keturunan. Kalau berarti Adam lebih hebat, berarti dia bisa keturunannya memenuhi seluruh penjuru bumi. Yesus ternyata kagak. Yang kukatakan sama abang, makanya didengarkan. Di mana Adam menghidupkan orang mati. Kalau ada Adam menghidupkan orang mati, maka orang Kristen sama juga. Saya juga bertanya, di mana Yesus menghidupkan keturunannya? Gak ada kan? Anda bertanya sesuatu Yesus yang tidak tidak ada. punya Saya pun keturunan kok. begitu. Nah, makanya Yesus pun tidak menikah. Gimana abang itu? Makanya Yesus kalah. Sekarang kita bukti mujizat yang ada nih, atau fenomena yang benar. Mana orang yang pernah Yesus hidupkan? Mana? Ada di Bible. Oh, sudah di Bible. Adam, Anda berasal dari keturunan Adam. Adam, Anda punya kakek. Anda adalah bukti hebatnya Adam. Coba Adam mandul atau impoten. Kamu ada? Nggak ada. Nah, Yesus kenapa? Yesus Abang kenapa juga tidak ada. punya keturunan? Abang juga ada. Ada. Abang juga ada. Ada. Kan kalau ada mandul. Tidak ada kita ini. Itulah hebatnya Adam. Jadi kenapa tidak menuakan Adam, Bang?
Iya, saya tidak Anda. Anda menuhankan Yesus karena dia lahir tanpa ayah. Saya tidak begitu. Oke. Tuhanku Kenapa? menciptakan Oke, kenapa Adam dan Abang menciptakan tidak menuhankan? Tuhanmu. Kenapa Itu. abang tidak menuhankan Adam? Loh, saya bukan penyembah manusia. Anda yang penyembah manusia. Saya menyembah penciptanya Adam. Apakah abang pernah lihat Allah itu? Gak bisa, Allah itu dilihat, gak bisa. Karena Allah itu bukan makhluk. Jadi Anda menuhankan Allah yang tidak bisa dilihat begitu? Yes, betul sekali. Haleluya. Halilintar. Orang Islam Terus? menuhankan Allah yang tidak bisa dilihat. Izin turun ya. Ini saya rekam ya, udah saya rekam ya. Sebelum Anda Bentar dulu. turun, saya Anda boleh sudah minta tolong. mengatakan, bentar dulu. Saya boleh minta Saya tolong. turun ya. Tunggu. Bacakan Saya sudah 1 merekam ini, Bang. Timotius 6 nomor 16, boleh? Ini saya 1 sudah merekam Timotius tadi, 6. Bang. Orang Islam mengatakan, 1 orang Islam Timotius mengatakan 6 nomor 16, boleh Anda mereka baca? menyembah Tuhan yang tidak bisa dilihat. Izin turun ya. Iya, silakan. Oke, izin turun ya. Dadah. Izin turun. Ya dadah. Silakan. Dadah. Haleluya. Orang Islam Halilintar. menuhankan yang tidak bisa dilihat.